warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NPM 212151008 dari kelas 2021A Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hakikat literasi matematika dan gaya berpikir. Untuk yang pertama, di sini ada definisi literasi matematika. Yang pertama ada menurut OECD PISA. Nah, literasi matematika diartikan sebagai kapasitas individu untuk memformulasikan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Hal ini meliputi penalaran matematik dan penggunaan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi fenomena. Hal ini menuntut individu untuk mengenali peranan matematika dalam kehidupan dan membuat penilaian yang baik dan pengambilan keputusan yang dibutuhkan oleh penduduk yang konstruktif dan refleksif. Jadi menurut PISA, literasi matematika tidak hanya memanfaatkan dari penggunaan materi saja, tapi juga diperlukan pemahaman dan penggunaan konsep, langkah-langkah, fakta, dan juga alat matematika, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap individu juga dituntut untuk dapat mengkonstruksikan setiap pemahaman matematis yang dihadapinya dengan konsep matematika. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Bobby Ojos, berpendapat bahwa literasi matematika merupakan pengetahuan untuk mengetahui dan menggunakan dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam pengertian ini, seseorang yang memiliki kemampuan literasi matematika yang baik akan memiliki kepekaan konsep-konsep matematika yang mana relevan dengan fenomena atau masalah yang sedang dihadapinya. Dari kepekaan ini kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah dengan menggunakan konsep matematika. Selanjutnya ada menurut Stacy dan Turner, mengartikan bahwa literasi dalam konteks matematika adalah proses untuk memiliki kekuatan dan menggunakan pemikiran matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan. Pemikiran matematika yang dimaksudkan dalam pengertian Stacy dan Turner ini meliputi pola pikir pemecahan masalah, menalar secara logis, mengkomunikasikan, dan juga menjelaskan. Pola pikir ini dikembangkan berdasarkan konsep, prosedur, serta fakta matematika yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Dari beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa literasi matematis adalah pengetahuan yang tidak hanya melibatkan pemahaman materi, tetapi juga pemahaman dan penggunaan dasar matematika, seperti penggunaan konsep matematika, fakta, langkah-langkah, dan alat matematika. Dengan mengetahui penggunaan dasar matematika, setiap individu dapat menggunakannya dalam konteks pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya akan siap menghadapi tantangan kehidupan yang baru. Untuk selanjutnya ada dimensi literasi matematika. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada literasi numerik. Literasi numerik adalah kemampuan seseorang untuk terlibat dalam penggunaan penalaran. Nah, penalaran sendiri berarti memahami dan menganalisis suatu pernyataan melalui aktivitas memanipulasi bahasa matematika atau simbol yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengungkapkannya baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua itu ada literasi spasial. Nah, literasi spasial adalah kemampuan berpikir spesial untuk memvisualisasikan ide-ide, situasi, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dunia di sekitar kita. Untuk yang ketiga ada literasi data. Literasi data adalah kemampuan untuk membaca, memahami, membuat, dan mengkomunikasikan data sebagai sumber informasi yang disajikan dalam berbagai konteks.
Nah, oleh karena itu, ketika seseorang sudah mampu berkomunikasi matematis, baik secara tertulis maupun lisan dengan melibatkan kemampuan membaca, memahami, dan juga menulis tentang matematika, artinya ia telah menggunakan kemampuan literasi matematikanya. Selanjutnya ada komponen literasi matematika. Nah, berbicara tentang komponen pada literasi matematika, PISA sendiri telah membagi komponen literasi matematika menjadi 3 komponen, yaitu kemampuan atau proses matematis, konten matematika, serta situasi dan konteks. Nah, yang pertama di sini ada kemampuan proses. Kemampuan proses matematis menggambarkan apa yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya memecahkan permasalahan dalam suatu situasi dengan menggunakan pengetahuan matematika dan juga kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk proses tersebut. Ketika seseorang mengkaitkan konteks permasalahan dengan pengetahuan matematika untuk memecahkan masalah, ia akan merumuskan masalah itu secara matematis, menggunakan konsep, fakta, prosedur, dan juga penalaran dalam matematika, serta menafsirkan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil dari suatu proses matematika. Secara khusus, kata kerja merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan merupakan 3 titik proses di mana siswa akan terlibat aktif. Yang kedua ada konten matematika. Konten matematika ini mengidentifikasi kejadian matematika secara luas untuk dianalisis. Terdiri dari materi kuantitas, ketidakpastian dan data, kemudian perubahan dan keterkaitan, serta ruang dan bentuk. Komponen konten matematika ini terkait dengan materi-materi matematika yang telah dipelajari di sekolah, yaitu bilangan dan operasinya, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta data dan peluang. Materi ini disebut dengan pengetahuan matematis dan digunakan sebagai alat dalam proses memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga itu ada komponen konteks. Komponen konteks menggambarkan situasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam konteks pribadi atau personal adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masalah kesehatan, perjalanan, dan lain-lain. Permasalahan dalam konteks sosial atau publik adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Contohnya masalah transportasi, kebijakan, dan lain-lain. Permasalahan dalam konteks pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Kemudian permasalahan dalam konteks pengetahuan berkaitan dengan matematika, penggunaan alat teknologi, dan lain-lain. Selanjutnya ada indikator kemampuan literasi matematika. Indikator kemampuan literasi matematis yang digunakan dalam penilaian proses matematika dalam PISA atau OECD tahun 2019 yaitu yang pertama ada komunikasi atau communication. Literasi matematika melibatkan kemampuan dalam berkomunikasi baik tertulis maupun lisan untuk menunjukkan bagaimana soal itu diselesaikan. Yang kedua yaitu matematisasi. Literasi matematika ini melibatkan kegiatan matematisasi, yaitu kemampuan mengubah masalah dalam konteks dunia nyata ke dalam kalimat matematika atau menafsirkan hasil penyelesaian atau model matematika ke dalam masalah konteks dunia nyata. Yang ketiga ada representasi. Literasi matematika ini melibatkan kemampuan merepresentasikan suatu objek dan situasi matematika melalui aktivitas memilih, menafsirkan, menerjemahkan, dan menggunakan berbagai bentuk representasi untuk menyajikan suatu situasi. Misalnya, representasi dalam bentuk grafik, tabel, diagram, gambar, persamaan, rumus, atau benda-benda konkret. Yang keempat ada penalaran dan pemberian alasan. Literasi matematika ini melibatkan kemampuan penalaran dan memberikan alasan, yaitu kemampuan matematis yang berakar dari kemampuan berpikir. Yang kelima ada strategi untuk memecahkan masalah. Literasi matematika memerlukan kemampuan dalam memilih atau menggunakan berbagai strategi dalam menerapkan pengetahuan matematis untuk dapat menyelesaikan masalah. Yang keenam ada penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis.
Literasi matematika memerlukan penggunaan operasi dan bahasa simbol, bahasa formal, dan bahasa teknis yang melibatkan kemampuan memahami, menafsirkan, memanipulasi, dan memaknai dari penggunaan ekspresi simbolik di dalam konteks matematika. Yang ketujuh ada penggunaan alat matematika. Literasi matematika memerlukan penggunaan alat-alat matematika sebagai bantuan atau jembatan agar dapat menyelesaikan masalah. Hal ini melibatkan penggunaan dan keterampilan dalam menggunakan berbagai alat-alat yang membantu aktivitas matematis, misalnya dalam penggunaan alat ukur dan kalkulator. Dari penjelasan tersebut, indikator kemampuan literasi matematika sangat kompleks. Hal ini dikarenakan banyaknya penilaian, komponen, indeks, dan kemampuan yang harus dicapai dari literasi matematis itu sendiri. Setiap peneliti yang menganalisis kemampuan literasi dalam pengangkatan indikatornya berbeda-beda, tergantung kebutuhan peneliti pada masing-masing analisis penelitiannya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi literasi matematika. Terdapat sejumlah variabel yang dapat menjadi pembatas literasi siswa. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu dalam diri siswa atau internal, dan faktor di luar dari diri siswa, yaitu faktor eksternal. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis siswa. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa. Faktor internal ini dapat dipilah menjadi aspek kognitif seperti yang pertama ada kemampuan intelektual. Matematika itu dianggap sebagai ilmu yang sulit untuk dipahami karena bersifat abstrak. Tidak saja oleh siswa tingkat sekolah dasar bahkan hingga mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, menurut Parijo, siswa yang mengalami kekurangan dalam daya abstraksi, generalisasi, dan kemampuan penalaran deduktif maupun induktif akan mengalami kesulitan dalam belajar matematika, karena kemampuan tersebut merupakan kemampuan dasar yang menentukan keberhasilan dalam belajar matematika. Yang kedua ada kemampuan numerik. Siswa yang mempunyai kemampuan numerik tinggi dan belajar dengan cara yang benar dan tepat akan mampu mengembangkan konsep baru dengan memadukan berbagai konsep dasar sebagai pendukung untuk menyelesaikan masalah, karena dalam diri siswa tersebut terdapat ketekunan, keuletan, kekerasan hati, minat, keingintahuan, dan daya cipta. Yang ketiga ada kemampuan verbal. Kemampuan verbal akan membantu siswa dalam memahami makna dan membuat model matematika untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Apabila kemampuan verbal siswa kurang baik, maka siswa juga akan sulit dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan dunia nyata. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri siswa. Faktor ini meliputi yang pertama ada lingkungan keluarga. Kurangnya minat dan motivasi siswa dalam pelajaran matematika sebaiknya dideteksi sejak dini. Pemahaman orang tua dan lingkungan sekitar mengenai pentingnya peranan matematika perlu ditingkatkan agar menjadi dukungan bagi siswa dalam mempelajari pelajaran matematika. Yang kedua ada lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi matematis tidak hanya berasal dari diri siswa dan lingkungan keluarga, tetapi juga faktor lingkungan sekolah tempat siswa mendapatkan pendidikan formal. Guru haruslah memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk siswa mampu menyalurkan potensi diri dalam pelajaran matematika. Yang ketiga ada lingkungan media massa. Keterbatasan sarana belajar seperti literatur, alat-alat bantu visualisasi, ruang tempat belajar, dan juga media massa akan mempengaruhi kondisi kemampuan literasi matematis siswa. Karena hal ini, media massa merupakan penunjang yang tak kalah penting dalam proses belajar matematika di era globalisasi saat ini. Kemudian yang keempat ada lingkungan sosial. Masyarakat pada umumnya tidak akan menghalangi kemajuan belajar pada anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, mereka membutuhkan anak-anak yang berpendidikan untuk kemajuan lingkungan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan setiap warga, akan semakin tinggi tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya ada definisi gaya berpikir.
Yang pertama ada menurut Deporter dan Hernaki. Gaya berpikir adalah cara mengingat dan memperhatikan detail dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, informasi, spesifik, rumus-rumus, dan berbagai peraturan dengan mudah. Dari pengertian tersebut, gaya berpikir itu menunjukkan cara tercepat dan cara terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap, mengatur, dan juga mengelola informasi. Gaya berpikir akan berbeda dari satu individu dengan individu yang lain, sehingga tingkat pemahaman secara spesifik juga akan berbeda. Produk dari gaya berpikir berupa kecerdasan. Kecerdasan ini sangat ditentukan oleh kebiasaan seseorang dalam mengatur dan mengelola informasi yang diperoleh melalui gaya berpikirnya. Kemudian ada Tellier yang menyatakan bahwa gaya berpikir adalah cara yang konsisten yang dilakukan individu dalam mencari informasi, cara mengingat, serta memikirkan cara penyelesaian suatu persoalan. Dari pengertian ini, seseorang harus memiliki konsistensi. Konsistensi membuat seseorang lebih disiplin dan dapat membangun budaya belajar. Dengan konsisten, secara tidak langsung, siswa akan membangun suatu kebiasaan sehingga pembelajaran menjadi lebih mudah. Kemudian, menurut Robert J. Sternberg, gaya berpikir adalah cara yang dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Jadi menurut Sternberg, gaya berpikir bukan suatu kemampuan, tetapi lebih ke arah bagaimana menggunakan kemampuan yang ada pada diri seorang individu. Setiap individu tidak mempunyai gaya, tetapi lebih ke arah profil bagi suatu gaya tersebut. Dari beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah cara pandang seseorang terhadap suatu masalah dan kemudian memberikan respon. Setiap individu mempunyai gaya berpikir yang tidak sama. Gaya berpikir seseorang akan sangat bermanfaat dalam proses menerima informasi, di mana informasi yang baru masuk akan diproses dan terhubung dengan informasi yang sudah ada dalam otak. Kemudian, dengan gaya berpikirnya, informasi tersebut diolah menjadi pemahaman dan pengetahuan yang baru. Selanjutnya ada tipe-tipe gaya berpikir. Menurut Deporter dan Hernaki, menguraikan bahwa gaya berpikir dari masing-masing tipe itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemikir sekuensial konkret atau SK. Pemikir sekuensial konkret menggunakan cara yang teratur, linear, dan sekuensial dalam berpegang pada kenyataan dan proses informasi. Realitas ini meliputi apa yang dapat diketahui melalui indera fisik, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan juga perasa. Orang dengan tipe ini dapat dengan mudah memperhatikan dan mengingat realitas dan juga mengingat informasi, rumus, fakta, dan aturan-aturan khusus. Cara yang baik untuk belajar bagi pemikir SK adalah dengan catatan atau makalah. Mereka harus mengatur tugas-tugas menjadi proses tahap demi tahap dan berusaha mencapai kesempurnaan. Mereka menyukai pengarahan prosedur khusus, adapun indikator pada sekuensial konkret yaitu realitas, langsung pada permasalahan, praktis, tepat, teratur, perfeksionis, pekerja keras, perencana, penghafal, mengharapkan arahan, waspada atau hati-hati, suka berlatih, menyelesaikan pekerjaan, dan mengerjakan. Yang kedua ada pemikir sekuensial abstrak atau SA. Pemikir abstrak dan dunia teori metafisis adalah realitas bagi pemikir SA. Menganalisis informasi dan berpikir dalam konsep merupakan kesukaan mereka. Jadi orang yang termasuk tipe ini sangat menghargai orang dan peristiwa yang teratur rapi. Pemikir SA mudah mengetahui apa yang penting seperti poin-poin utama dan detail yang signifikan. Mereka memiliki proses berpikir yang intelektual, rasional, dan juga logis. Adapun indikator pada sekuensial abstrak yaitu analitis, krisis, suka berdebat, akademis, sistematis, penuh perasaan, logis, intelektual, pembaca, berpikir mendalam, penilai, menggunakan nalar, memeriksa,
mendapatkan gagasan-gagasan, dan berpikir. Yang ketiga ada pemikir acak konkret atau AK. Orang dengan gaya berpikir tipe acak konkret memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku kurang terstruktur. Pemikir AK berdasarkan pada pernyataannya tetapi ingin melakukan pendekatan coba salah. Alasan tersebut membuat pemikir tipe ini sering melakukan lompatan intuitif yang dibutuhkan untuk pemikiran kreatif. Adapun indikatornya yaitu investigatif, penuh rasa ingin tahu, suka mencipta, suka bertualang, penemu, mandiri, kompetitif, mau mengambil resiko, mampu memecahkan masalah, pemulai, pengubah, menemukan, suka tantangan, melihat kemungkinan-kemungkinan, dan bereksperimen. Yang keempat ada pemikir acak abstrak atau AA. Dunia perasaan dan dunia emosi merupakan dunia nyata bagi pemikir acak abstrak. Orang dengan gaya berpikir tipe ini tertarik pada nuansa dan sebagiannya lain cenderung pada mistisisme. Pemikiran AA menyerap ide-ide, informasi, dan kesan dan mengaturnya dengan refleksif. Pemikir acak abstrak dapat mengingat dengan baik jika informasinya dibuat menurut seleranya. Gaya berpikir ini mengatur informasi melalui refleksi dan berkiprah di dalam lingkungan tidak teratur yang berorientasi pada orang. Adapun indikator pada gaya berpikir ini yaitu imajinatif, mudah beradaptasi, suka menghubung-hubungkan, personal, fleksibel, suka berbagi, kooperatif, sensitif, suka bergaul, dan berasosiasi. Selanjutnya ada langkah-langkah gaya berpikir. John Park-Littler dalam Deporter dan Hernacki merancang suatu tes untuk menentukan gaya berpikir matematika siswa. Langkah-langkah untuk tes tersebut diantaranya yang pertama, siswa diminta membaca setiap kelompok yang terdiri dari 4 opsi. Yang kedua, siswa diminta memilih 2 kata dari 4 opsi yang paling sesuai untuk menggambarkan dirinya. Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, jadi setiap siswa akan memberikan jawaban yang berbeda, yang penting adalah bersikap jujur. Yang ketiga, setelah siswa menyelesaikan setiap butir tes tersebut, huruf-huruf dari kata yang dipilih dilingkari pada setiap nomor dalam 4 kolom yang disediakan. Jawaban pada kolom 1, 2, 3, dan 4 dijumlahkan dan kemudian pada masing-masing kolom dikalikan dengan 4. Kemudian, kolom dengan jumlah terbesar itulah yang menunjukkan cara berpikir siswa tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah kita gambarkan nilai dari langkah 4 dalam grafik dengan memberikan angka sesuai dengan skor yang diperoleh dalam setiap cara berpikir. Lalu hubungkan titik-titik tersebut. Menurut Deporter dan Hernacki mengemukakan bahwa jika siswa seperti kebanyakan orang, maka siswa akan melihat bahwa sebenarnya dirinya memiliki kemampuan dalam setiap tipe cara berpikir. Beberapa siswa terlihat memiliki keseimbangan di antara semua cara berpikir, namun kebanyakan jelas lebih menyukai satu cara dan melampaui 3 yang lain pada batas yang berbeda-beda. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya berpikir. Tercapai atau tidaknya penggunaan gaya belajar dan berpikir siswa dalam pembelajaran terdapat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dari segi internal maupun eksternal siswa tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya belajar dan berpikir individu diantaranya faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan individu. Nah, di sini untuk faktor pertama ada faktor fisik. Faktor fisik merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi gaya berpikir dan belajar individu. Dalam penelitiannya, Deporter dan Hernacki menjelaskan bahwa faktor-faktor fisik yang merupakan kesehatan, visual, dan cacat fisik, nutrisi perkembangan fisik mempengaruhi proses pembelajaran. Sebagian besar responden tidak dapat berkonsentrasi pada pelajaran ketika mereka lapar. Mereka juga memastikan bahwa mereka berolahraga setidaknya sekali seminggu. Contoh lain juga diberikan oleh Deporter dan Hernacki. Sebagian orang merasa baik jika belajar dengan cahaya yang terang, sedangkan sebagian yang lain merasa baik dengan pencahayaan yang redup. Yang kedua ada faktor lingkungan.
faktor lingkungan memiliki dampak yang sangat besar dalam mempengaruhi gaya berpikir dan belajar individu. DeForter dan Hernacki menjelaskan bahwa faktor lingkungan memiliki dampak yang lebih besar ketika itu datang ke pembelajaran responden. Menurut DeForter dan Hernacki, ada orang-orang yang memang memerlukan lingkungan kerja teratur dan rapi, tetapi yang lain lebih suka menggelar segala sesuatunya supaya semuanya dapat terlihat. Yang ketiga itu ada pribadi. Pribadi ini meliputi intelektual, mental, emosional, dan juga sosial. Faktor emosi dan sosial yang mengakui bahwa berbagai tanggapan individu terhadap berbagai jenis rangsangan ditentukan oleh berbagai macam kecenderungan. Faktor mental yang berperilaku memainkan peran besar dalam organisasi mental dan perilaku umum individu. Dalam penelitian DeForter dan Hernacki, faktor kepribadian kurang mempengaruhi pembelajaran responden. Namun, dijelaskan bahwa ada orang yang lebih suka berkelompok dan sebagian yang lain lebih suka memilih adanya figur otoriter seperti orang tua dan juga guru. Kemudian sebagian yang lainnya memerlukan musik sebagai latar belakang, sedangkan sebagian yang lain tidak dapat berkonsentrasi kecuali dalam ruangan. Yang terakhir ada kepribadian guru. Kepribadian guru adalah elemen yang penting dalam lingkungan belajar atau dalam kegagalan dan keberhasilan pelajar. Tugas-tugas penting dari guru harus memiliki kekuatan untuk memimpin dan menginspirasi murid melalui pengaruh dan contoh kepribadiannya. Untuk selanjutnya ada contoh dari gaya berpikir. Gaya berpikir yang pertama ada sekuensial konkret atau SK. Nah, contohnya itu menerapkan gagasan dengan cara yang praktis. Yang kedua, menghasilkan sesuatu yang konkret dan gagasan yang abstrak. Yang ketiga, bekerja dengan baik sesuai dengan batas waktu. Yang keempat, bekerja dengan sistematis selangkah demi selangkah. Yang kelima, mencermati sesuatu sampai hal yang sekecil-kecilnya. Yang keenam, menginterpretasikan sesuatu secara harfiah atau logika. Selanjutnya, contoh dari gaya berpikir sekuensial abstrak atau SA. Yang pertama, mengumpulkan data sebelum membuat kesimpulan. Yang kedua, menganalisis dan meneliti gagasan. Yang ketiga, menggambarkan urutan peristiwa secara logis. Yang keempat, menggunakan fakta untuk membuktikan suatu teori. Yang kelima, mudah memahami sesuatu apabila mempelajarinya dengan mengamati, bukan mengerjakannya. Selanjutnya ada contoh gaya berpikir acak konkret atau AK. Yang pertama, memiliki sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku kurang terstruktur. Yang kedua, berani mengambil risiko. Yang keempat, memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif. Yang keempat, mengerjakan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Yang kelima, lebih berorientasi pada proses daripada hasil. Kemudian, contoh gaya berpikir acak abstrak atau AA. Yang pertama, menciptakan situasi damai dengan orang lain. Yang kedua, menyadari kebutuhan emosional orang lain. Yang ketiga, melakukan sesuatu sesuai dengan caranya sendiri. Yang ketiga, memiliki banyak prinsip umum dengan siapa saja. Yang kelima, berperan serta dengan antusias dalam pekerjaan yang mereka sukai. Yang keenam, mengambil keputusan dengan perasaan dan bukan dengan pikiran. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.